memberkati setiap mulut, lidah, bibir hamba, sehingga dapat berbicara, berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu di atas surga. Bahkan roh iblis, roh setan yang ingin mengganggu, mengacaukan kebaktian kami usir, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Senantiasa masa Tuhan berkuasa di tempat ini. Bapa, bersabda dan berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom untuk kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan atas segala kasih-Nya dalam kehidupan kita, sehingga pada saat pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul bersatu yang dengan tujuan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tentunya adalah berguna dalam kehidupan kita untuk menjadikan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Baik saudariku, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kita akan belajar tentang suatu kebenaran firman Tuhan yang dimana terambil dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-39. Sekali lagi, Ibrani 10 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-39. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Amin. Baik, teman-teman dan Bapak Ibu yang terkasih, karena pembacaan kita pada saat pagi hari ini sedikit panjang satu perikop, maka kita akan membacakannya secara responsor ya, ataupun silih berganti. Saya akan membacakan ayatnya yang ganjil, dan Bapak Ibu saudara-saudari yang akan membacakan ayatnya yang ke-20 atau yang genap. Kita mulai. Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-39 di bawah perikop ketekunan. Ayat 19, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui Habib, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, sebab dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan saling semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan
mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang Tuhan, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39 kita sama-sama 3-2 ya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Teman-teman dan Bapak Ibu saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kita telah membacakan firman Tuhan yang dimana perikopnya berjudul tentang ketekunan. Maka dengan hal itu saya tidak akan jauh-jauh mengambil topik pembicaraan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yang tentunya tema yang saya angkat pada hari ini adalah hidup tekun di dalam Kristus. Sekali lagi, tema kita pada pagi hari ini adalah hidup tekun di dalam Kristus. Saudara yang terkasih, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tekun diartikan sebagai rajin dan bersungguh-sungguh. Sekali lagi, tekun di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rajin dan bersungguh-sungguh. Jadi ketika kita melihat topik kita pada pagi hari ini, hidup tekun di dalam Kristus, artinya bahwa hidup bersungguh-sungguh di dalam siapa? Di dalam Kristus. Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih, dengan pembacaan kita pada pagi hari ini, maka saya akan menyampaikan beberapa poin penting yang menurut saya itulah sesuatu yang harus kita pelajari bersama-sama sebagai hamba Tuhan. Menjadi pertanyaan bahwa ciri-ciri orang yang hidup tekun di dalam Kristus itu sebagai apa? Bagaimanakah ciri-ciri orang yang hidupnya itu bersungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus? Poin yang pertama adalah memperoleh keberanian. Sekali lagi, poin yang pertama adalah memperoleh keberanian. Ayat 19 bisa kita baca bahwa di sini dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Itulah sebabnya saya memberikan poin pertama, yaitu memperoleh keberanian. Ketika kita tekun sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus Yesus yang telah mati hanya untuk menebus kita, maka apa yang kita peroleh? Apa ciri-cirinya dalam kehidupan kita? Yang pertama, memperoleh keberanian. Jika kita lihat dari belakang bagaimana kehidupan bangsa-bangsa Israel pada zaman Perjanjian Lama, di situ dikatakan bahwa kehidupan mereka itu masih sangat terpuruk. Sebab mereka berada di bawah kekuasaan Raja Firaun, di mana mereka masih di bawah keperbudakan. Makanya jelas dikatakan di situ bahwa hidup mereka masih terpuruk. Mereka tidak bebas beribadah. Orang Kristen pada saat itu tidak bebas melakukan ibadah kepada Tuhan. Dan mereka juga tidak memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan. Karena kenapa? Mereka tidak memiliki iman kepada Tuhan. Dan tidak bertahan dalam berbagai macam tantangan yang mereka hadapi pada saat itu.
Oleh sebab itu pada pembacaan kita pada pagi hari ini menekankan kepada kita orang-orang Kristen yang berada pada orang-orang Ibrani pada saat itu, bahwa sekarang itu tidak ada lagi hambatan bagi orang Kristen untuk beribadah kepada Tuhan. Karena kenapa? Sebab karena Tuhan telah mengorbankan dirinya untuk menjadikan korban perdamaian, yang dimana oleh darahnya yang tercurah di atas kayu salib telah menyucikan dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi pada saat ini apa yang menjadi aplikasinya dalam kehidupan kita, saudara? Saat ini kita tidak seperti orang-orang bangsa Israel pada zaman perjanjian lama, yang dimana mereka itu hidup di bawah tekanan, terpuruk. Mereka tidak bisa beribadah, mereka tidak leluasa untuk melakukan ibadahnya kepada Tuhan. Bahkan di sisi lain dikatakan bahwa mereka itu tidak bisa beribadah kepada Tuhan karena mereka kurang percaya, kurang iman kepada Tuhan. Maka pada saat ini penulis kitab Ibrani ini menekankan kepada kita bahwa saat ini tidak ada lagi penghambat kita untuk beribadah. Tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk melaksanakan ibadah. Kadang yang menjadi penghambat kita pada saat ini mungkin karena kemalasan, mungkin ngapain sih saya beribadah? Udahlah, gak penting. Udahlah, buat apa sih ngabisin waktu gitu loh. Jadi di sini dikatakan kita tidak boleh mengabaikan ibadah. Karena ibadah adalah bukti bakti kita kepada Tuhan. Oleh sebab Dia telah mati untuk kita, untuk dosa-dosa kita. Kalau Tuhan Yesus tidak mati, apakah kita mau disalib di atas kayu salib? Kalau Tuhan Yesus tidak mati hanya karena dosa-dosa kita, mungkin kita tidak ada sampai sekarang. Tetapi karena kasih Tuhan kepada kita, Ia merelakan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Dia rela disalibkan di atas kayu salib. Jadi saya tekankan pada saat ini, firman Tuhan berkata tidak ada lagi alasan untuk kita menunda-nunda ibadah. Ya. Orang tekun kepada Tuhan pasti memperoleh keberanian untuk melakukan apapun, karena sebab dia percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Orang yang sudah memperoleh keberanian pasti memiliki pengharapan. Pengharapan yang seperti apa? Orang yang sudah memperoleh keberanian pasti mempunyai pengharapan, yaitu ia percaya dan yakin, ia memiliki keyakinan akan jaminan yang telah dijanjikan Kristus kepada kita. Kedekatan dan ketaatan kepada Tuhan, saudara-saudari, yang membuat kita memperoleh keselamatan itu sendiri. Jadi jangan menganggap ketika kita tidak taat, ketika kita tidak yakin kepada Tuhan, kita akan memperoleh keselamatan itu. Tidak. Tetapi apa salah satu syaratnya adalah kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus yakin kepada Tuhan. Maka kita akan memperoleh keselamatan itu sendiri, yaitu hidup yang kekal. Amin. Amin. Kalau kita lihat kehidupan orang-orang Kristen sekarang, saudara-saudari, banyak orang Kristen yang kehilangan harapan, kurang yakin akan pertolongan Tuhan. Kita juga dapat melihat kehidupan orang Kristen pada saat ini yang memiliki kesibukan dan pekerjaannya, sehingga apa yang terjadi? Lupa untuk bersyukur, lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Ada banyak di luar sana, kita melihat, oh dia Kristen, dia mengaku dirinya Kristen, tetapi ketika dia diperhadapkan oleh cobaan, apa yang terjadi? Dia memilih jalan pintas. Karena kenapa? Dia kurang yakin kepada Tuhan. Dia tidak memegang janji Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga jalan pintas pun oke-oke saja. Yang penting saya terselamatkan dari masalah. Yang penting sesuatu yang saya harapkan itu bisa saya peroleh secepat mungkin.
menghalalkan segala cara yang tentunya tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi pada saat ini saya mau katakan bahwa seberat apapun masalah kita, sesibuk apapun kita mengerjakan sesuatu pekerjaan kita, ketika ibadah kita harus tetap ibadah. Seperti yang saya katakan tadi dari awal bahwa ibadah kita adalah sebagai bukti bakti kita kepada Tuhan. Orang yang tekun kepada Tuhan pasti tidak akan pernah menjauhkan diri kepada Tuhan. Jelas. Sebagai orang percaya bahwa penulis kitab Ibrani ini mengatakan bahwa menekankan supaya tetap beribadah kepada Tuhan dan juga saling menasehati satu dengan yang lainnya. Akan tetapi ketika kita mempelajari lebih dalam lagi tentang pembacaan kita pada pagi hari ini, penulis kitab ini tidak hanya bermaksud untuk mendorong kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan, tetapi di sisi lain dia ataupun penulis kitab ini dengan tegas mendorong kita orang-orang percaya kepada Tuhan supaya memiliki rasa peduli terhadap orang lain, memiliki rasa peka gitu, peduli kepada orang lain. Dalam hal apa? Hal kecilnya adalah mengasihi sesama, supaya mereka juga dapat merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka, saudara. Tetapi terkadang dalam kehidupan kita pada saat ini berbicara tentang mengasihi adalah sesuatu yang sangat mudah keluar dalam mulut kita ya. Setiap hari aku mengasihi engkau, tetapi dalam kenyataannya, praktiknya dalam kehidupan kita itu terkadang kita lemah untuk melakukan. Makanya pada saat pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Penulis kitab Ibrani, Tuhan Yesus mengajarkan kita, mengingatkan kembali kepada kita teman-teman, Bapak Ibu, bahwa kita itu selain kita bertekun beribadah, kita juga harus saling mengasihi. Orang percaya bisa saja meninggalkan Tuhan dengan beberapa alasan, seperti yang saya katakan bahwa masalah hidup, masalah keuangan, dan lain sebagainya. Dengan masalah hidup yang dialami oleh kita orang-orang percaya, sehingga merasa putus asa dan merasa pertolongan Tuhan itu tidak ada, dan bahkan bisa saja berkata Tuhan tidak adil dan tidak peduli akan persoalan yang dialami, yang kita alami. Saya sendiri, mungkin teman-teman juga merasakan bahwa hal ini memang benar. Ketika kita diperhadapkan oleh masalah, kita sangat cepat mengatakan, Kenapa sih masalah ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa sih cobaan ini datang ke kehidupan saya? Kenapa sih uang saya habis pada saat saya membutuhkan? Kenapa sih Tuhan itu tidak adil gitu? Teman saya yang satu kok berkatnya melimpah gitu. Sedangkan saya, kok rasanya Tuhan itu tidak adil dalam kehidupan saya? Tapi apa yang mau kita pelajari dari sini adalah ketika kita diperhadapkan ada masalah, cobaan, saudara-saudari, itu tandanya bahwa Tuhan sedang menguji kita seberapa kuat iman kita ketika kita diperhadapkan oleh Allah. Masalah keuangan, banyak orang yang tergiur akan masalah keuangan, pengen kaya dan ingin dipandang mewah oleh orang lain. Ya mungkin ini sesuatu yang sering kita lakukan ya, menggiurkan, pengen kaya dan ingin dipandang mewah oleh orang lain. Saya mau tampil bagus, gaun saya harus bagus, saya harus pakai jas yang keren biar kelihatan ganteng gitu kan. Tetapi ya saya mengatakan bahwa terkadang itu membuat kita bahwa menjauh kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan bahwa dengan hal itu kita bisa dengan cepatnya jauh daripada Tuhan, saudara-saudari. Jadi, saudari, dari poin pertama ini apa yang mau kita ambil adalah jika kita dekat dengan Allah, maka kuasa dan fasilitas yang Allah miliki akan kita nikmati juga. Ya, jadi
Jangan ragu untuk janji Tuhan. Jangan ragu untuk hidup di dalam Tuhan. Menghadap Allah dengan hati yang tulus dalam iman yang teguh. Yesus adalah jalan yang menghubungkan kita langsung dapat bertemu dengan Allah. Jadi dari pertama tadi saya mengatakan jangan ada alasan ketika kita beribadah kita malas untuk beribadah, karena jelas dikatakan pada saat ini tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Bapak Ibu dan saudari yang terkasih, poin yang kedua adalah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Ciri-ciri orang yang hidup tekun di dalam Tuhan, poin kedua adalah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan pasti tahu apa yang Tuhan inginkan dalam dirinya dan juga mengetahui segala sesuatu yang tidak berkenan dan yang tidak diinginkan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Ketika kita sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan, saudara-saudari, dengan otomatisnya kita akan mengetahui apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Contoh kecilnya saja ini dalam kehidupan kita sehari-hari adalah ketika kita memiliki seorang sahabat ataupun teman dekat. Sebagai teman tentunya sudah pasti tahu apa yang sedang kita alami. Oleh teman atau sahabat kita tahu apa yang ia suka dan lain sebagainya. Nah, demikian juga hubungan kita kepada Kristus, Bapak Ibu. Ketika kita memiliki hubungan yang baik kepada Tuhan dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dalam wujud apa? Beribadah, berdoa dan lain sebagainya. Kita akan tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan tidak berkenan dalam kehidupan kita terjadi yang tidak berkenan kepadanya. Lalu pertanyaannya, ketika kita sudah dekat kepada Tuhan, apakah kita terlepas dari masalah? Tentu tidak. Dekat kepada Tuhan berarti bukan artinya bahwa kita itu bebas dari masalah, tetapi dikatakan di sini pada ayat 32 dan 33 dikatakan bahwa ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Jadi ketika kita ikut Tuhan berarti itu tandanya kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Sebagai orang percaya, sesudah memperoleh kebenaran dari Yesus Kristus, yaitu kebenaran akan firman-Nya, maka ketika dibenarkan oleh Kristus, kita juga harus menderita. Karena Kristus yang rela melakukan apa saja baik waktu dan tenaga maupun rela mati demi Kristus. Sebab Tuhan Yesus juga telah duluan melakukannya, bahkan Dia rela mati untuk kita sebagai orang-orang percaya. Lalu apa aplikasinya dalam kehidupan kita? Sudahkah kita hidup berkenan kepada Tuhan? Sudahkah kita menderita karena Kristus? Itu menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Tanya pada diri sendiri. Sudahkah hidup saya ini berkenan kepada Tuhan? Sudahkah sudahkah saya ini menderita bersama Kristus? Mari kita renungkan bersama-sama. Lalu ciri-ciri orang yang bertekun di dalam Kristus Yesus, poin yang ketiga adalah memperoleh keselamatan. Ya, ini adalah janji Tuhan yang pasti akan terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Ketika kita telah menderita di dalam Kristus, maka apa yang kita peroleh adalah keselamatan. Ayat 36 berkata bahwa tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya.
Penulis kitab ini menekankan kepada kita saudara-saudari supaya kita jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetapi apa yang harus kita lakukan adalah kita harus yakin akan keselamatan yang telah Tuhan persiapkan bagi setiap orang yang percaya. Ingat, yang percaya. Apakah ketika kita tidak percaya kita akan memperoleh keselamatan? Tidak. Itu kunci utamanya adalah percaya. Orang yang percaya kepadanya yaitu memperoleh hidup yang kekal, ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Hidup tekun kepada Kristus. Di dalam kitab ini juga penulis mengajak kita orang percaya supaya kita dapat bertahan dalam berbagai macam pencobaan dan tantangan hidup yang kita alami. Sebab sebagai orang percaya tidak berbicara hidup enak dan hidup tanpa ada berbagai macam masalah yang akan terjadi. Seperti yang saya katakan tadi, ketika kita mengikut Tuhan berarti kita bebas dari segala masalah dan pencobaan. Tetapi malah sebaliknya, ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan diperhadapkan oleh cobaan. Jadi, tetapi orang percaya dapat diuji dengan berbagai persoalan hidup. Ketika kita sudah yakin teguh kepada Tuhan, mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita, maka sebagaimanapun kencangnya ombak kehidupan melanda kita, saudara-saudari, maka kita mampu dan sanggup untuk menghadapi dan melewati semuanya itu. Hidup oleh iman. Penulis surat ini juga menekankan agar kehidupan orang percaya pada saat itu orang Ibrani dan berlaku kepada kita pada saat ini untuk tidak bersungut-sungut akan janji Allah, yaitu keselamatan hidup yang kekal. Jadi pada saat ini kita jangan bersungut-sungut, ya. Tidak bersungut-sungut. Mungkin pada saat itu penulis ini memberikan pesan ini kepada orang-orang di Ibrani pada saat itu. Ya. Tetapi pada saat ini dia menekankan kita pada kita pada saat ini bahwa kita tidak boleh bersungut-sungut akan janji Allah yang itu keselamatan hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman, penerapannya adalah saudara kita memiliki iman yang dimiliki oleh saudara kita memiliki iman, saudara kita hidup oleh iman pada saat ini, ataupun kita hanya sebagai orang Kristen, orang percaya yang sering disebut adalah Kristen KTP. Di KTP doang Kristen kan. Tetapi dalam kehidupan kita seringkali jauh dari bagaimana seharusnya orang Kristen hidup. Jadi pada saat ini mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya bahwa kita yang hadir pada saat ini, kita bukan orang Kristen KTP, tetapi orang Kristen yang benar-benar sungguh-sungguh hidup seturut kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan, di mana mengingatkan kita untuk bertekun di dalam Kristus. Kita telah belajar apa yang kita peroleh ketika kita hidup di dalam Kristus, dan memperoleh keselamatan yang sangat luar biasa daripada Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu dan saudari bertekunlah, jangan bersungut-sungut jika ingin memperoleh keselamatan yang daripada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat firman-Mu yang boleh kami baca, renungkan pada saat pagi hari ini, mengajarkan kami untuk bertekun di dalam Kristus, untuk memperoleh kehidupan yang kekal bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati kami yang boleh mendengarkan, berkati dalam kehidupan kami sehingga kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Ibadah dan kehidupan kami selanjutnya Tuhan, kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
serahkan